Hi everyone, it's me, Miss Natasha. Today's lesson, we're going to talk about explanation text. Kamu udah tahu belum apa itu explanation text? Let's go to the material. Well, an explanation text is a text that is used to describe how or why things happens relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, teks ini kita gunakan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa suatu hal itu bisa terjadi, berkaitan dengan fenomena pembentukan alam, sosial, sains, dan budaya. Pada umumnya, teks ini dapat ditemukan dalam buku bidang sains, geografi, dan sejarah. Biasanya yang dibahas dalam explanation text itu adalah suatu kejadian yang terjadi natural atau suatu kejadian alam seperti earthquake, tsunami, how does rainbow happen, bagaimana terjadinya turun salju, nah seperti itu. Jadi fenomena-fenomena alam, tapi bisa juga fenomena sosial seperti how teens addicted to smoking atau why is Bali so famous. Jadi, dalam explanation text itu menjabarkan sequences how and why something happens. Paham ya? Now, let's move on to the function of the explanation text. So, students, social function of explanation text is to describe or explain how or why certain phenomena happens. Jadi, tujuan atau fungsi explanation text itu untuk memberitahu nih, menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Next, we will learn about the types of explanation text. Jadi, ada dua jenis explanation text. The first one is sequential explanation. Sequential explanations tell the detailed stages of an event. Jadi, sequential explanations itu adalah jenis explanation text yang menjelaskan tahapan terjadinya sesuatu runtut dari awal hingga akhir. For the example, how a caterpillar turns into a butterfly. Bagaimana ulat menjadi kupu-kupu. Atau life cycle of frog. Siklus hidup katak. Gitu. Well, students, the second one is causal explanation. Causal explanations explain the details what causes the change one stage to the next. Jadi, causal explanation itu memaparkan detail tentang penyebab perubahan dari satu tahap ke tahap lainnya. Misalnya, why the tsunami occurs. Bagaimana terjadinya tsunami atau how the president is elected. Bagaimana terpilihnya presiden. Perbedaan kedua text explanation ini adalah sequential explanations menjelaskan urutan suatu fenomena. Misalnya urutan proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Sedangkan causal explanation menjelaskan penyebab perubahan fenomena. Misalnya penyebab perubahan laut yang tenang menjadi tsunami atau proses perubahan orang biasa menjadi presiden. Jadi, di teks ini kita itu menjelaskan proses terjadinya. Well, students, itu adalah penjelasan tentang pengertian, tujuan, serta jenis-jenis explanation text. Next, secara umum, explanation text itu ada 3 strukturnya. Yang pertama yaitu bagian opening statement-nya. Ya, di sini biasanya dijelasin nih apa yang akan kita bahas. Selanjutnya yaitu description-nya. Di description ini berisi sequences why and how something happen, atau kenapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, itu tuh dijelasinnya di bagian sequences ini. Selanjutnya adalah closing atau conclusion. Di conclusion ini, ya disimpulkan. Jadi itu cara terjadinya hujan misalnya. Jadi itu yang menyebabkan snow. Jadi itu yang menyebabkan earthquake. Seperti itu. Sudah paham? Jadi explanation text itu biasanya ada opening statement-nya dulu. Tapi biasanya di atas juga diberi judul ya.
Jadi judul, lalu opening statement, lalu ada sequence of description, yaitu isinya how dan why. Lalu yang terakhir ada conclusionnya. Udah deh, gampang kan? Well students, next we are going to learn about the linguistic features of the text. Jadi kalau ngomongin linguistik atau tata bahasa nih, kita lihat ya, explanation text itu menggunakan simple present tense. Setelah itu, di dalamnya juga terdapat sequences. Jadi, untuk menyatakan sequences itu, untuk teksnya agar lebih koheren, maka kita membutuhkan conjunction atau kata hubung di dalamnya. Selain itu, dalam teks tersebut juga kamu bisa menemukan contoh-contoh passive sentence. Kenapa sih kita harus menggunakan passive sentence? Karena yang kita fokuskan adalah action yang terjadinya, bukan seseorang yang melakukannya atau si subjek yang melakukannya. Jadi kita lebih kepada apa yang terjadi dan actionnya itu gitu. Jadi kita menggunakan passive sentence. Dan selanjutnya linguistic features dari teks ini kita juga bisa lihat ada action verb gitu. Jadi intinya kita kan mendeskripsikan sesuatu ya, sequences of something. Cara sesuatu itu terjadi, fenomena itu terjadi, bagaimana. Nah, sudah pasti ada detail dari description yang akan kita deskripsikan. Itu gimana? Udah paham? Jadi, itu adalah linguistic features dari explanation text. Sekarang, Miss akan menjelaskan lebih detail dengan teks berikut ya. Well, students, this is the example of explanation text. Jadi, kita akan melihat dulu ya contoh berikut ini. How does rain happen? Jadi, bagaimana sih terjadinya hujan? Jadi, di bagian paragraf pertama ini adalah opening statement-nya atau general statement dari rain. Rain itu apa sih? Hujan itu apa? Nah, itu semua disebutin di paragraf pertama. Disebutin bahwa hujan itu adalah air yang turun dari langit. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana terjadinya hujan? Nah, itu paragraf pertama. Lalu, paragraf kedua adalah sequences atau description how and why rain happen. Jadi, ini adalah contoh dari explanation text, yaitu how does rain happen. Jadi kalau kita baca nih dari teks ini, kita bisa lihat paragraf pertama itu menyatakan tentang opening statement atau general statement. Lalu yang paragraf kedua yaitu the sequences atau description atau bisa disebut juga dengan urutan mengapa dan bagaimana hujan itu terjadi ya. Nah yang terakhir adalah conclusion-nya. Dan kalau kita lihat dalam teks ini menggunakan simple present tense. Contohnya seperti paragraf pertama, kalimat pertama, rain is water that descends from the sky. Nah, itu kalimat present tense. Lalu ada juga kalimat pasif. Kita lihat yuk contohnya, condensed vapor is formed from the droplets so that when the temperature is higher, bla 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 bla. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat pasif. Di situ ada condensed vapor is formed. Condensed vapor adalah subject, is auxiliary, form adalah verb 3. Jadi kalau ada subject ditambahkan auxiliary is MR, lalu ditambahkan verb bentuk ketiga, itu adalah kalimat past tense. Selanjutnya nih, untuk linguistic feature ada conjunction atau kata hubung. Seperti kata then di situ ya, di situ ada then, ada so that. Nah, itu tuh kata-kata hubung. Ada juga kata hubung lagi however itu di situ. Nah, itu contoh-contoh dari conjunction. Nah, jadi udah nih kita temuin ada simple present tense, menggunakan passive sentence, ada conjunction-nya juga untuk membuat teksnya lebih coherence. Okay, everyone. I think that's all from me.